Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Sapitra Adit. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris UIN Fatah 2022 dengan NIM saya. Oke. Di sini pada malam yang berbahagia kali ini saya akan membuat suatu video tentang pendapat saya mengenai mencampur adukan bahasa asing dengan bahasa Indonesia oleh anak-anak atau generasi zaman sekarang ini. Dan apa sih solusinya? Sebelum itu, saya ingin memberikan hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Neneng Juwita MPD, yang dimana selama ini sudah memberikan kami ilmu dan mengajari kami pelajaran yang sangat berharga, terutama di mata kuliah bahasa Indonesia ini. So, apa sih pendapat saya tentang peristiwa tersebut dan apa solusinya? Kita akan lanjut di 30 tahun ke depan. Oke, lanjut ke inti dari video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, saya mau minum dulu karena saya haus, belum minum selama 30 menit yang lalu. Saya minum dulu. Sedap bro. Oke, yang menjadi permasalahan di video kali ini ialah tentang generasi zaman sekarang yang sering atau bahkan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, menggabungkan kedua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dalam berbicara dengan temannya ataupun siapapun lah. Sebelumnya kita bedah menjadi dua situasi, ada formal dan ada informal. Kita bedah dulu yang dari informal. Oke. Jikalau kita menggunakan kedua bahasa tersebut di situasi yang informal, menurut saya pribadi sih it's okay, tidak apa-apa, dikarenakan ya kita menggunakan bahasa seperti itu ya untuk ke teman-teman saja ataupun orang-orang terdekat saja, tidak hanya semua orang. Mengapa tidak semua orang? Ya mungkin ada yang tidak mengerti maksud dari kata-kata yang kita gabungkan itu, yaitu ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu. Kalau kita beda yang formal, ya dimana formal itu ya kita menggunakannya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, contohnya dosen, guru, ataupun orang tua. Mana mungkin kita menggunakan bahasa gaul dengan bahasa formal, ya mana masuk bro, nggak masuk di akal coy, luar nalar. Ya kalau untuk formal saya sih tidak, dan bahkan saya kurang setuju ya menggunakan bahasa asing tersebut digabungkan dengan bahasa Indonesia. Kalau saya sih tidak terlalu mempermasalahkan ya, dalam tanda kutip, ketika situasinya informal, seperti saya berbicara pada teman saya. Mana teman saya? Oh, tidak ada teman saya sini. Boleh masuk? Contohnya seperti teman saya ini, itu tidak apa-apa jika kita menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia digabung. Dan bahkan ya sering dijumpai dan sering kita temui di mana-mana. Jikalau situasinya formal, maksudnya formal, berbicara kepada orang tua kita, misalkan, ibu, saya mau go to the campus. Seketika ibu pun berpikir, apa maksudmu wahai anak muda? Gunakanlah bahasa yang dimengerti. Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Mungkin cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke solusi. Solusi dong. Solusi dari saya pribadi sih ya, satu, harus dimulai dari diri sendiri. Ya kalau tidak ditanamkan dari diri sendiri, ya bagaimana? Manusia kan kadang tidak mau mendengar perkataan orang lain. Tolong kok agak dalam mana? Ya ditanamkan dari diri sendiri dulu. Kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia kita. Jadi kita terbiasa menggunakan bahasa tersebut di kehidupan sehari-hari. Ya ampun fisik bro. Kehidupan sehari-hari. Dan solusi kedua mungkin ya harus dibiasakan dari pola kehidupan kita dengan teman-teman. Mungkin harus dibiasakan juga menggunakan bahasa kita sendiri atau mungkin bahasa daerah salah satu contohnya, dan meminimalisir penggunaan kalimat-kalimat atau kata-kata asing, tentunya dari Inggris tersebut. Ya begitu saja sih dari saya. Mohon maaf jika videonya kurang jelas dan ya kurang berbobot, karena saya bukan orang yang dipandang, karena saya cuma mahasiswa biasa, mahasiswa baru. Karena saya masih semester 1, masih panjang perjalanan saya dalam perjalanan. Masih panjang perjalanan saya di jenjang perkuliahan ini. Semoga saya bisa lulus dengan cepat, amin. IPK besar, amin. Dan semoga video ini bisa mendapat nilai yang besar lah, semoga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Udah saya mohon ampun. Saya tidak meminta kalian untuk subscribe, tapi saya meminta kalian untuk nonton video ini, dan mungkin tinggalkan like saja lah. Saya tidak perlu subscribe. Saya I don't care. Saya I don't care. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.